وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Rabu malam tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 Miladiah. Kita semua masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kita salat bagi berjamaah dan insyaallah akan dilakukan kajian bersama Ustaz Muhammad Iman Al-Fiqi FH Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in yang insyaallah kepada kita yang patuh untuk beristiqomah di agamanya hingga yaumil akhir. Hadirin, insyaallah tema kajian kita ini yaitu hikmah dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ustaz berguru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumi yalqah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita berlanjutkan kembali kajian rutin kita yang berkaitan dengan tarikh atau sejarah, yang mana titik fokus pembahasan kita adalah sejarah para nabi dan rasul. Akan tetapi kita lebih spesifikkan lagi bahwa kajian rutin tentang sejarah para nabi dan rasul ini pun kita khususkan membahas tentang nabi-nabi atau rasul-rasul yang dijuluki sebagai ulul azmi. Ada 5 sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Di antaranya adalah Nabi Nuh yang telah berlalu pembahasannya 3 kali pertemuan, alhamdulillah sudah kita anggap selesai. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Ibrahim, kemudian nanti ada Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan yang terakhir dari ulul azmi minar rusul ini adalah Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihim jami'a. Baik, nah pada kesempatan kali ini sebagaimana yang sudah diinformasikan bahwa kajian kita sekarang adalah mengenai hikmah dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, kita dapat menyimpulkan bahwasanya para nabi dan rasul pasti menang. Hanya saja polanya adalah pertama-tama perjuangan dulu. Bahkan di awal mula mereka adalah orang-orang yang dianggap lemah. Rasul dan para pengikutnya dianggap sebagai orang-orang lemah dan diejek, dicemooh. Sudah kita bawakan ya, bagaimana tatkala Allah menghikayatkan kaum kafir itu mengejek orang-orang beriman. Bahwasanya mereka orang-orang beriman itu, kata orang-orang kafir, adalah orang-orang aradhiluna badiyar ra'i, orang-orang rendahan kata mereka, yang lekas percaya saja gitu, mudah terombang-ambing gitu. Nah, kemudian juga ada ejekan-ejekan yang lainnya, yang itu semua akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, bahwa kemenangan milik orang-orang yang bertakwa. Meskipun secara logika gak mungkin di masa itu kaum mukminin menang, tetapi Allah enggan untuk melainkan umat Islam, kaum mukminin, orang-orang beriman di zaman Nabi Nuh, itulah mereka yang menang dengan dihadirkannya banjir besar yang mana menenggelamkan seluruh orang-orang kafir, tersisalah orang-orang beriman. Di sini pun di kisahnya Nabi Ibrahim,
di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di awalnya itu Al-Imam Ibnu Katsir sempat menyatakan dalam kitab Qasasul Anbiya ini bahwasanya kullu man ala wajhil ardi kanu kuffara, bahwa di zaman Nabi Ibrahim ini seluruh orang yang berada di seluruh muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Jadi setelahnya Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, dan terjadi penenggelaman besar-besaran terhadap orang-orang kafir, maka tersisalah orang-orang beriman yang kemudian setelah waktu berselang di zaman Nabi Ibrahim beberapa abad kemudian, maka berputar kembali bahwa manusia banyak melupakan Tuhannya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar dari Islam yang diajarkan Nabi Nuh sebelumnya. Sehingga tidaklah ada orang yang beriman di zaman Nabi Ibrahim, di awal mula zaman Nabi Ibrahim, melainkan adalah Nabi Ibrahim saja, kemudian nanti diikuti oleh istrinya bernama Sarah, kemudian juga diikuti oleh sepupunya bernama Lut. Jadi hanya segelintir orang saja, orang-orang yang beriman. Jadi ada fase di muka bumi ini orang beriman sangat minoritas. Sangat minoritas. Adapun di sini tentu sebelumnya sebagaimana biasanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika membuka pembahasan kisah Ibrahim, kisahnya Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam yang dijuluki sebagai Al-Khalil, artinya adalah kekasih yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir memulai dengan membawakan sanad, membawakan silsilah keturunan. Mohon maaf ya. Jadi nasab, silsilah nenek moyang Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh. Saya bacakan ya. Ibrahim alaihi salam bin Tarah bin Nahur bin Sarugh bin Ibnu Arhu bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Fakhshad bin Sam bin Nuh. Jadi dulu sempat kita bahas bahwa di antara anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh di atas bahtera beliau adalah anak beliau yang bernama Sam. Begitu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ada beberapa orang yang tiap orangnya ini di kitab ini sebenarnya Al-Imam Ibnu Katsir menuliskan umur tiap nenek moyang Nabi Ibrahim. Seperti Tarah itu umurnya 250 tahun. Nahur umurnya 148 tahun. Saruh umurnya 230 tahun. Nah, seperti itu. Sampai terakhir sebelum anaknya Nabi Nuh, Sam itu umurnya 600 tahun. Seperti itu. Jadi ratusan tahun. Artinya berarti sudah berselang beberapa abad di zaman Nabi Ibrahim yang mana kaumnya Nabi Nuh yang kafir telah ditenggelamkan, tersisa orang-orang yang beriman. Keturunan Nabi Nuh ketika itu tinggallah orang-orang yang beriman saja. Namun kembali terulang umat manusia melupakan Tuhannya. Maka tidaklah ada keadaan seperti itu melainkan Allah akan mengutus Rasul untuk kembali mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi tiap kali manusia semakin menjauh, maka Allah mengutus Rasul. Tetapi itu terputus apa yang biasa merupakan sunatullah tetapkan, yakni ketetapan Allah bahwa ketika umat semakin menjauh diutus Rasul. Ketika umat semakin menjauh dari agama diutus Rasul. Itu semua terhenti ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ba'atha ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidul hadinaha." Allah akan menghadirkan pada setiap 100 tahun di umatnya Nabi Muhammad ini akan menghadirkan seorang ulama besar yang akan memperbaharui semangat keagamaan umat. Memperbaharui, yujaddidu itu diartikan memperbaharui. Artinya bukan mengadakan ajaran yang baru, bukan. Tetapi memperbaharui
komitmen dalam beragama. Jadi selalu tiap 100 tahun itu ada ulama. Dan dibahas juga ketika para ulama mensyarah, menjelaskan hadis tersebut, maka ketika tiap 100 tahun itu bisa jadi seorang, bisa jadi beberapa orang dengan tempat yang berbeda-beda. Di tahun pertama kata para ulama ada semacam kesepakatan, di tahun pertama itu Imam Abu Hanifah. Kemudian di antaranya selanjutnya ada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahumullah jami'an, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu karena di zaman Nabi Muhammad, nabi terakhirnya ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada nabi lagi. Tetapi yang ada adalah Allah hadirkan nanti ulama. Tentu maksudnya adalah sebagaimana sunatullah yang berlaku, ada prosesnya. Bahwa ulama tersebut ya dilahirkan dulu, kemudian sejak kecil sudah dikondisikan pendidikannya gimana, dan seperti itu. Karena tidak mungkin dari sejak zaman para nabi dulu, tidak mungkin ketika nabi diutus string langsung aja itu Rasul datang. Enggak. Melalui proses dulu dilahirkan, hidup di tengah lingkungan yang emang kondusif untuk menjadi orang besar. Terakhir saya membahas di suatu pengajian tentang kehidupan Nabi Muhammad dari sejak kecil sampai menjadi Rasul. Ini para ulama sejarah menyimpulkan bahwa Allah telah men-setting, tanda kutip ya, men-setting, mentakdirkan, menentukan Nabi Muhammad lahir di keturunan para tokoh besar Quraisy. Tetapi tokoh-tokoh yang qadarullah dari segi ekonomi kurang, artinya miskin. Tokoh tapi miskin. Abu Thalib itu tokoh besar Quraisy, tetapi miskin. Ibunda dan ayahandanya Nabi Muhammad SAW emang keturunan para tokoh besar di sana di Mekahnya itu. Tapi qadarullah ekonominya miskin. Itu pun ketika Rasulullah lahir, bapaknya ini Abdullah telah meninggal lebih dulu sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun lagi sangat membutuhkan orang tua. Ibunya meninggal. Maka yang paling sangat memahami hidup dalam keadaan yatim Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga, seperti ini. Beliau bersabda karena merasakan bagaimana keadaan yatim itu. Rasulullah para pengikutnya adalah orang-orang miskin, sempat kita bahas. Ketika membahas Nabi Nuh juga pengikutnya orang-orang lemah. Sama Rasulullah di awal dakwahnya seperti itu. Maka beliau sangat bisa berbaur dengan mereka, orang-orang du'afa, orang-orang lemah tersebut. Karena beliau dulunya juga orang seperti itu. Hidup butuh perjuangan, mencari biaya hidup. Ketika di masih kecilnya beliau menggembala kambing. Kalau sudah tercukupi nggak mungkin menggembala kambing. Zaman dahulu dan sekarang sama, riwah menggembala kambing deh. Sama saja. Kalau tercukupi kehidupannya tidak akan seperti itu. Ya, jadi dikondisikan. Di zaman Nabi butuh menjadi pejuang nantinya. Akhirnya ketika Rasulullah menggenggam dunia, melebarkan pasukannya untuk melebarkan dakwah, yang mengutus pasukannya dan menaklukkan negeri-negeri kufur, kemudian mereka dibebaskan dari kekufuran menuju kepada keimanan, keislaman. Maka ketika itu Rasulullah SAW sangat mengetahui keadaan ketika ditindas itu bagaimana, sehingga tidak akan mengulang lagi apa yang dahulu pernah beliau alami. Tapi halnya berbeda kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau hidup di kerajaan, Bapak Ibu rahimahullah. Kenapa? Karena keluarganya, nanti dibahas setelah tentu pembahasan Nabi Ibrahim tentang Nabi Musa. Itu Allah kondisikan beliau dari kecil sampai dewasa hidup di kerajaan Fir'aun. Kenapa? Seandainya kata Imam Ibnu Katsir, seandainya Nabi Musa diurusnya oleh orang tuanya saja, dan qadarullah ibu bapaknya Nabi Musa pun orang miskin banget. Seandainya hidup bersama mereka dan di kalangan Bani Israel yang ditindas oleh orang-orang Fir'aun ketika itu, bangsa Kipti, tentu Musa alaihissalam akan tumbuh dalam keadaan kurang gizi, bahasa kitanya. Kurang gizi.
Padahal dia butuh menjadi orang kuat besar untuk membimbing umat Bani Israel nantinya. Maka Allah takdirkan dia justru diurus di kerajaan sehingga proteinnya terpenuhi, kehidupan raja. Artinya biasanya kan anak keturunan dilatih bertempur, berperang, memimpin, itu anak raja. Anak raja yang emang dikondisikan nantinya menjadi penerus bapaknya, biasanya gitu. Makanya Nabi Musa jadi terpenuhi segala kebutuhan fisiknya. Adapun masalah akidahnya, Allah turunkan wahyu kepada beliau. Nah, itu beda. Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitab Qasasul Anbiya ini, kisah-kisah para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir kisah Nabi Ibrahim ketika masih kecil, ya. Ketika baru lahir itu tidak dibawakan riwayatnya di sini. Wallahu alam, kalau di kitab lain bisa jadi ada, gitu ya. Di sini ketika setelahnya membawakan nasab orang tuanya sampai ke Nabi Nuh, maka kita langsung aja bahas di sini karena tentu setebal ini nggak mungkin dibahas secara rinci. Kita ringkas saja. Bahwa kemudian kata Imam Ibnu Katsir, was-sahihu annahu wulida bi Babil. Nabi Ibrahim itu berdasarkan keterangan yang lebih valid, yang sahih, yang valid, itu lahirnya di Babilonia. Babil. Salah satu kota yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang kisah Harut dan Marut, ya. Nah, itu pendapat yang kuat bahwa lahirnya di Babilonia. Begitu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, nanti Nabi Ibrahim keluar dari kota Babilonia. Di antaranya karena sebab beliau dibakar. Gitu ya. Maka beliau ketika itu pergi ke bumi Kan'aniyin, atau biasa juga kita kenal sekarang dengan Baitul Maqdis di Syam, Palestina. Gitu. Jadi dari Babilonia itu sekarang di daerah negara Irak. Maka beliau hijrah ke Baitul Maqdis. Tapi ternyata di sana pun di daerah Harrannya, ya, Nabi Ibrahim nanti pindah lagi ke Mesir. Seperti itu, pindah. Nah, itu ringkasannya seperti itu ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di Babilonia ini Nabi Ibrahim, beliau lahir di sana, hidup di sana, diurus orang tuanya, kemudian tumbuh menjadi pemuda. Ketika itu maka terjadilah dakwah yang akhirnya mengharuskan Nabi Ibrahim dihukum dan dilemparkan ke dalam api, gitu. Nah, itu terjadi wallahu alam masih di Babilonia. Kemudian nanti setelah itu ketika Nabi Ibrahim ke daerah Syam, Palestina, di sana kebiasaan masyarakatnya adalah penyembah bintang-bintang. Planet-planet, bintang-bintang di sana. Nah, nanti di sanalah Nabi Ibrahim akan berdakwah sambil menunjuk bintang-bintang. Hada Rabbi. Inikah Tuhanku? Tatkala falamma afalat, datang ketika hilang bintang-bintang tersebut karena kemudian ada rembulan yang bukan hilang, meredup karena ada rembulan yang sangat terang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, hada Rabbi. Oh, inikah Tuhanku? Karena lebih terang cahayanya dan lebih indah. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada matahari. Oh, apakah inikah Tuhanku? Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang nyindir para penyembah bulan bintang. Bahwa kalau ini Tuhan gak mungkin dikalahkan oleh sinar yang lebih terang selanjutnya. Dari bintang-bintang kemudian bulan. Dari bulan nanti ada matahari. Tuhan gak mungkin gitu. Kenapa kalian sembah? Kata siapa? Kata Imam Ibnu Katsir. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir di sini kemudian mengisahkan terlebih dahulu setelahnya membawakan dan mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berisi kisah Nabi Ibrahim, ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir memulai dengan tatkala Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Jadi enggak disebutkan ketika kecil.
Nanti disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Di sini sebenarnya dibahas tapi secuil, selintas saja. Bahwa adapun yang disebutkan oleh sebagian penulis sejarah bahwa Nabi Ibrahim itu setelahnya ketika masih kecil itu mencari Tuhan, maka ini tidak mungkin terjadi kepada para nabi. Karena nabi tidak pernah tersesat dalam hal kepercayaan pada Tuhan, kepada sesembahan, begitu ya. Baik. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wa hadza yaruddu qawla man za'ama annahu qala hadza hina kharaja minas sarb lamma kana shaghira. Jadi ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan kemusyrikan, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk agama Yahudi ataupun Nasrani, kata Allah. Kenapa Allah menyatakan demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabinya mereka. Makanya sering kita dengar orang Nasrani punya mereka bernama Abraham, itu Ibrahim. Gitu. Presiden USA pertama aja kan Abraham namanya. Abraham. Karena mereka mengklaim agama mereka juga bahwa Ibrahim itu nabi mereka, panutan mereka. Demikian juga ternyata Yahudi. Maka Allah sanggah di dalam Al-Quran, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Ibrahim alaihissalam itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin tetapi kana hanifan muslima. Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Hanif itu jauh dari kesyirikan. Tidak mungkin dekat dari hal-hal yang berbau syirik, menyekutukan Allah. Tidak mungkin. Hanif itu. Hanifah kemudian ditegaskan lagi muslima. Dia itu seorang muslim. Muslim artinya orang Islam. Islam itu agamanya, kalau muslim orangnya. Pertanian adalah profesi, orangnya adalah petani gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Islam adalah agama, orangnya adalah muslim. Nah, ini agar karena kita kajian rutin ya sedikit itu dibahas agar kita mendapat ilmu bahwa kalau misalkan orang mengatakan Pak agama saya muslim, nah ini enggak tepat. Agama saya muslim enggak tepat. Saya orang muslim, nah ini tepat. Jadi Islam itu agama, muslim itu orangnya. Ya. Dan tidak semua muslim itu mengamalkan Islam. Paham enggak? Jadi orang Islam itu tidak semuanya komitmen mengamalkan Islam. Seperti itu. Oleh karena itu kalau ada muslim melakukan maksiat, akhlaknya jelek, itu emang orang Islam udah bersyahadat muslim, tapi belum tentu mengamalkan Islam yang sebenarnya. Karena kalau Islam diamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, maka jayalah Islam. Maka jaya. Al-Imam Ibnu Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai mewanti-wanti, jangan sekali-kali menyamakan Islam dengan orang Islamnya. Nah, atau bahasa lainnya, jangan menyamakan Islam dengan kaum muslimin. Muslim. Karena kaum muslimin sekarang telah jauh dari agamanya. Jadi kalau kaum muslimin kalah, terpojokkan, selalu terusir dari negerinya, maka kaum muslimin tersebut sedang tidak sempurna mengamalkan Islamnya. Karena ketika Islam benar-benar diamalkan oleh umat Islam, kaum muslimin pasti menang. Pasti menang. Begitu ya. Baik. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa amma ahlu Babil, kata Imam Ibnu Katsir, adapun Imam Ibnu Katsir, tadi belum sempat dibahas titik poin pentingnya bahwa Nabi Ibrahim itu muslim ya. Dia hanif dan muslim, wa ma kana minal musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu seorang musyrik yang pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah. Tidak pernah. Dan itu Allah ulang-ulang dalam ayat yang lain. Artinya apa? Dari semenjak lahir sampai meninggalnya Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan, penyekutuan Allah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, tadi saya membaca ini ya, tidak mungkin Nabi Ibrahim ketika kecilnya mencari Tuhan, seolah-olah nggak tahu Tuhan yang nggak mungkin.
Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun sebelum menjadi nabi beliau tidak sesat. Beliau berada di atas fitrahnya. Baik. Nah, kemudian setelahnya sedikit membahas itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan mulai membahas tentang bagaimana keadaan di Babilonia, tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Wa amma ahlu Babil fakanu ya'buduna al-asnam. Adapun penduduk Babilonia, maka mereka itu menyembah berhala-berhala. Gitu. Agamanya adalah penyembah berhala, karena nanti ada para penyembah bintang di kota yang lain. Wa humul ladzina zarahum fi ibadati wa qassarum alaihim. Dan mereka itulah, para penyembah berhala itulah yang ada di Babilonia, yang oleh Nabi Ibrahim patung-patungnya dihancurkan dan disisakan yang satu yang paling besar. Mari kita mulai membahas tentang kisah itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi. Tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini? Berhala-berhala yang kalian semua i'tikaf di sekitar berhala tersebut. I'tikaf itu bahasa Arab, artinya adalah berdiam diri, merenung dalam rangka ibadah di tempat yang dianggap mulia. Nah, kalau kita umat Islam i'tikafnya kan di masjid. Tapi para penyembah berhala, i'tikaf mereka adalah berdiam diri di sekitar sesembahan mereka. Begitu. Kata kaumnya ketika ditanya, ini kenapa berhala-berhala ini kalian i'tikaf di sekitarnya? Qalu, mereka pun mengatakan, wajadna aba'ana laha abidin. Kami melakukan ini karena kami telah dapati nenek moyang kami pun sudah melakukan ini. Oh, ini dari turun-temurun udah seperti ini, ya udah gini gitu. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh, kata Ibrahim ketika itu, ketika berdakwah kepada bapaknya kemudian kepada kaumnya, sungguh kalian dan juga nenek moyang kalian dalam kesesatan yang nyata, penyimpangan yang nyata. Ini berani. Namun sebelumnya Bapak Ibu rahimakumullah, di sini di surat Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala meringkas bahwa tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya, kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Namun di ayat yang lain Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah menjelaskan lebih rinci bagaimana tatkala Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya dulu, kemudian nanti kepada kaumnya. Gitu. Di dalam ayat yang lain Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya. Di antaranya adalah surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 73. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan tatkala berkata Ibrahim kepada bapaknya Azar. Ya, Al-An'am ayat 74 itu disebutkan nama bapaknya. Tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah kau menjadikan berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, wahai bapak, dan juga kaum engkau berada pada penyimpangan yang sangat jelas, nyata. Kata Imam Ibnu Katsir, maka ini menunjukkan bahwa namanya bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar. Gitu ya, Azar. Dan kemudian di dalam pernyataan yang lain, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Ibrahim adalah bapaknya dulu. Kenapa? Karena keluargalah yang paling layak mendapatkan kebaikan anaknya sebelum ke yang lain. Begitu. Tapi nanti juga dibahas bahwa ternyata ketika mendakwahi ayahandanya sendiri, bapaknya justru menolak dakwahnya Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mulai berdakwah ke kaumnya, ke masyarakat. Jadi urutannya seperti itu, keluarga baru masyarakat.
Nah, keluarga ini kalau memang sudah tidak bisa didakwahi, bukan berarti terus habis waktunya fokus ke keluarga, tidak. Tapi juga harus melebarkan dakwah ke yang lain. Begitu. Bahkan ketika masyarakat sudah tidak bisa didakwahi, bahkan nanti Nabi Ibrahim malah dibakar rame-rame, maka Nabi Ibrahim pergi ke kota yang lain. Maka tadi di awal sempat saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim pindah dari kota ke kota yang lain itu dalam rangka apa? Semuanya demi dakwah. Semuanya demi mencari tempat yang kondusif untuk dakwah. Baik. Untuk sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, adzan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan sampai waktu qomat. Jadi pas qomat sholat, habis itu pulang. Jadi nggak lama-lama karena insya Allah tiap pekan dan ini rutin sehingga kita bisa melanjutkan lagi di pekan yang akan datang, gitu ya. Baik, tafadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan ya, sambil menunggu waktu qomat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi bagaimana metode dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya terlebih dahulu. Di sini saya akan membawakan sebagaimana yang dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini di surat Maryam ayat 41. Ya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi Allah mensifati Nabi Ibrahim itu sebagai siddiq dan nabi. Siddiq itu siddiq yang sangat mempercayai. Kalau siddiq itu yang sangat mempercayai apa yang Allah tetapkan. Kalau al-amin baru itu terpercaya, yang dipercayai itu al-amin. Kalau siddiq itu yang sangat mempercayai apapun yang Allah tentukan. Oleh karena itu Abu Bakar pun dijuluki As-Siddiq karena sangat mempercayai apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq. Nah itu Nabi Ibrahim juga Siddiq. Tapi plus Nabiya, seorang Nabi. Yang ini nggak ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Gitu ya. Idh qala tatkala ia berkata li abihi kepada bapaknya. Nah, ini ayat selanjutnya ya dari surat Maryam ayat 42 dan seterusnya. Tatkala berkata kepada bapaknya. Nah, kalau di surat Maryam ini enggak disebutkan namanya.
Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati itu adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya dengan sangat lembut. Berarti kalau dibacakan dengan nada lembut, kita lirihkan misalkan. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u. Kalau barusan saya bacanya pertama karena semangat menjelaskan. Jadi kalau dibagi pembaca ayat Al-Quran, kalau tahu maknanya, itu bisa naik turun nadanya itu pas. Begitu ya. Jangan sampai ketika membaca ayat Al-Quran, nangis-nangis. Masya Allah ya, nangis. Padahal ayatnya tentang haid. Oyas alunaka anil mahid kul hiya adza. Itu nangis. Apa kaitannya haid dengan nangis? Begitu ya. Jadi oleh karena itu bagusnya imam-imam itu tahu ya makna secara global ya. Ayo imah para imam. Baik. Sambil belajar. Ya abati, wahai ayahanda, tentu dengan lemah lembut. Lima ta'budu ma la yasma'u. Kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak dapat mendengar, tidak pula melihat, dan wala yughni anka syai'a, tidak dapat memenuhi apapun padamu sedikit pun. Jadi tidak dapat memenuhi kebutuhanmu sedikit pun. Patung-patung itu. Ya abati, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi. Sesungguhnya telah datang padaku suatu ilmu malam ya'tika, yang belum pernah datang kepadamu. Karena yang namanya ayah, yang namanya bapak, dari segi pengalaman hidup dan ilmu-ilmu tentang kehidupan tentu lebih banyak ketimbang anaknya. Oleh karena itu kata Nabi Ibrahim, telah datang kepadaku suatu ilmu malam ya'tika, yang enggak ada padamu. Dan silahkan renungkan bagaimana bahasa yang paling halus, dan itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau bahasa barat nama punten Pak, ya abdi gaduh keterangan anu teu aya di Bapak. Ya mah sumberna sahih. Bahasa santri gitu. Sumbernya betul-betul sangat terpercaya. Begitu ya. Dari Tuhan semesta alam. Mala ya'tika fattabi'ni, ayo ikuti aku, ahdika siratan sawiyya. Maka dengan mengikuti ilmu ini, ahdika, aku akan beri engkau jalan petunjuk kepada siratan sawiyya, jalan yang sawiyya. Kata Imam Ibnu Katsir, siratan sawiyya itu mustaqiman wadihan sahlan hanifa, lurus, jelas, mudah, dan jauh dari berbagai kesyirikan. Karena tidaklah orang melakukan kesyirikan melainkan pasti akal sehatnya telah diobrak-abrik. Makanya dari awal sudah dimulai, Nabi Ibrahim sudah mulai mengajak ayahnya untuk memakai akal sehatnya. Ayahanda, kenapa kau menyembah sesuatu yang enggak mendengar, enggak juga bisa melihat? Dan ini semua apa yang kata Nabi Ibrahim enggak dibantah oleh ayahnya, karena emang benar. Enggak dibantah, enggak disanggah. Karena memang benar, begitu ya. Maka ikuti aku, ilmu yang gak datang padamu ini, nanti akan kutunjuki jalan yang sawiyah, artinya jalan yang lurus, jelas, mudah, dan apa? Jauh dari kesyirikan. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidaklah menyatakan demikian, melainkan pasti tata cara agama yang dilakukan oleh ayahnya dan orang-orang musyrik di zaman itu sangat melelahkan. Pasti melelahkan. Maka Nabi Ibrahim menawarkan, ini jalan yang lurus ini mudah. Itu ya, sahla. Tapi jelas. Benernya itu jelas sekali, enggak usah pikir panjang, ini jelas. Dan tentunya hanifah. Hanifah itu jauh dari berbagai macam khurafat, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya itu. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, jangan kau menyembah setan. Setan itu Bapak Ibu di agama non-Islam juga tahu setan itu hal yang jelek, satan gitu ya. Setan itu. Tapi dan tentu pasti bapaknya Ibrahim itu tidak bermaksud menyembah setan, yang emang dikenal dari zaman ke zaman. Setan itu adalah representatif atau simbol dari berbagai macam kejelekan.
Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, la ta'budi syaitan, wahai ayahanda, jangan engkau menyembah setan. Kenapa? Kata para ulama, karena meskipun orang-orang musyrik itu menyembah berhala, hakikatnya setan yang sedang mereka sembah. Para penyembah berhala itu kan ada memusuhi para setan juga. Kecuali zaman sekarang lagi rame-ramenya ada satanisme. Ya. Dahulu penyembah berhala juga nggak suka dengan setan. Ya jelas yang agama-agama yang kita kenal sekarang tentu tahu setan itu hal yang jelek. Sama di zaman Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim mengatakan la ta'budi syaitan, padahal bapaknya tidak menyembah setan. Karena apa? Apa yang dilakukan bapaknya itu hakikatnya mengikuti perintah setan, berarti menyembah setan. Begitu. Inna syaitan kana lirrahmani 'asiyya. Nah, setan itu Bapak terhadap Allah Ar-Rahman sangat durhaka. Itu sepakat. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun, wahai ayahanda, aku khawatir kau akan disentuh oleh azab. Nah, ini dalam bahasa Indonesia juga kerasa ya halusnya. Jadi dengan bahasa aku khawatir wahai ayahanda engkau tersentuh oleh azab Allah. Tapi tidak menggunakan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia, misalkan aku khawatir ya Bapak engkau terhantam oleh azab Allah, dihantam gitu ya. Dihantam atau tertimpa azab Allah, enggak gitu. Khawatir wahai Bapak engkau tersentuh oleh azab Allah. Bahkan di sini Allahnya itu dengan lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman kan Allah maksudnya. Tapi dengan nama Allah yang lain Ar-Rahman. Aku khawatir azab dari Ar-Rahman itu menimpa engkau. Azab tapi dikaitkan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya adalah Sang Maha Welas Asih, singkatnya gitu. Sang Maha Welas Asih. Maka di sini akan ada kesan bahwa Tuhan Sang Maha Penyayang mengazab, berarti tidaklah sesuatu itu diazab oleh Allah Sang Maha Pengasih Maha Penyayang, melainkan sudah berlebihan sampai Allah Sang Maha Pengasih enggak mengampuni orang yang diazab itu. Gitu. Jadi sifat yang dominan pada Allah itu Ar-Rahman. Ya. Wasi'at rahmati ghadabi, dalam suatu riwayat demikian. Dalam hadis qudsi bahwa rahmatku, welas kasihku itu lebih dominan mengalahkan ghadabi, kemarahanku. Allah menyatakan itu. Jadi sifat Ar-Rahman Allah, welas kasih Allah itu lebih mendominasi dan mengalahkan sifat marahku dalam suatu hadis qudsi. Maka sebenarnya ada kesimpulan. Tidaklah Allah mengazab seseorang, melainkan pasti Allah sudah sangat marah karena orang tersebut telah melampaui batas. Gitu. Telah melampaui batas. Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku khawatir kau tersentuh oleh azab dari Sang Maha Penyayang. Sang Maha Penyayang ada mengadab. Gimana orang yang enggak punya penyayang tentu lebih kesel kepada engkau. Begitu. Baik, qadarullah ya Pak ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sudah adzan. Jadi kita masih dalam pembahasan gimana dialog dakwahnya Nabi Ibrahim kepada keluarga, terutama bapaknya. Dan nanti kesimpulannya adalah ya bahwa bapaknya menolak. Araghibun anta ya Ibrahim, kau benci terhadapku, terhadap ajaran ini. La ilam tantahi la arjumannaka wahjuhni maliya. Akhirnya gitu. Kalau engkau enggak berhenti wahai Ibrahim, kata bapaknya, kan ku lempar engkau, kan ku rajam. Rajam itu adalah melempar dengan sesuatu sampai terluka atau bahkan sampai mati. Artinya ketika itu Nabi Ibrahim sudah terancam. Maka ketika itulah kewajiban dakwah pada bapaknya ini sebenarnya sudah tuntas. Maka beliau ke dakwah ke masyarakat. Di masyarakatnya diusir lagi, akhirnya terpaksa pindah ke negeri lain. Nah, nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya karena keadaannya seperti itu, yang berarti meninggalkan sesuatu karena Allah. Kemudian juga terusir dari kampungnya, dari kotanya karena dakwah, maka dia meninggalkan kotanya itu karena Allah. Karena beliau meninggalkan keluarga dan tempat tinggalnya karena Allah, maka apa yang terjadi? Allah ganti Nabi Ibrahim dengan keluarga yang jauh lebih baik. Istrinya sangat solehah. Dan dikatakan nanti kata sabda Nabi tentang istri Nabi Ibrahim, min ahsanin nas, termasuk manusia paling bagus. Kalau perempuan berarti paling cantik dan paling bertakwa.
satu-satunya orang yang bertakwa di muka bumi setelah Nabi Ibrahim adalah Sarah nanti. Dari Sarah nanti nikah lagi ke Hajar, orang mukminah juga, dan lahirlah dari mereka ini, istri-istri ini, para nabi. Nah itulah kata Imam Ibnu Katsir, itu semua adalah berkat Nabi Ibrahim meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti akan kita bahas sesuai dengan dalil ayatnya dan pernyataan dari Imam Ibnu Katsir. Semoga kita diberi umur panjang, dan untuk tanya jawab insya Allah nanti ya, di pekan yang akan datang, karena kita sampai sholat isya saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.